Mewakili serta Bapak Ibu hadirin yang merupakan pengurus KBAS. Keinginan kita yang tidak benar, Pak. Misalnya kita setelah ngerokok pengen meluk, ya jangan. Matikan rokoknya selesai, ganti baju, nggak usah mandi, nggak apa-apa. Ganti baju aja, baru meluk kanannya. Atau mau simpel, sebelum rokok pakai jaket. Jaket, jadi rokok nanti setelah selesai, jaketnya digantung lagi, bisa meluk kanannya. Seperti itu ya, sesuatu yang toleran itu memang tidak mudah. Cairan biasanya apa? Batuk. Apa kayak noriae kayak gitu loh. Terus yang menyempit, sesar. Itu. Asma, tahu asma ya? Asma itu reaksi alergi itu. Alergi apa biasanya asma? Darah. Oh, jadi orang asma itu kalau dingin, ini loh. Kenapa? Karena nyempit. Gitu. Selang kalau nyempit itu bunyi. Kayak selang disebul itu bunyi. Ini gede dengan sebul nggak bunyi kan? Sedotan yang gini melebihi mulut jenengan, disebul nggak bunyi. Coba yang gini, disebul bunyi kan? Nah sama seperti itu. Asma itu reaksi alergi. Nah jadi sama Bu ya. Jadi kalau asap rokok yang menyempit. Kalau yang punya asma kadang kan asap rokok tercetus bisa. Tapi yang nggak punya asma dia hanya berasa rokok ampek kok. Kata Ibu oke. Terus terkait itu Bu kalau bisa pintunya ditutup ya. Oh iya, atau sebenarnya semua penjelasan sudah perokok yang toleran, itu sudah bagus kan. Perokok toleran ya di luar tutup aja jebrek gitu, tidak apa-apa. Kan suaminya pasti juga tidak tersinggung. Dia sudah berniat tidak akan mengganggu istri dan anaknya atau cucunya dengan asap rokok itu kan sudah bagus. Oke. Pokok ada lagi? Dia ada penyakit enggak? Kalau ada penyakit itu dituntaskan, lalu kita perbaiki pola dietnya, makannya maksudnya. Pola makannya sudah benar belum sesuai usianya? Kalau belum, dibenarkan. Lalu airnya sudah sanitar apa belum? Jadi enggak kotor, sumbernya tertutup, tidak bercampur dengan apa WC dan sebagainya gitu ya. Nah itu sudah bersih, nanti masih bisa ada harapan nambah tingginya. Tidak jadi tinggi tidak, tapi setidaknya batas bawah lah, tidak masuk stunting. Kan ada grafiknya tuh, garis merah, garis kuning itu loh ya, kalau di kartu balita. Nah kalau stunting itu tinggi yang di bawah garis merah, stunted itu namanya begitu Pak. Jadi udah 2 tahun ya sudah. Kalau 2 tahun ke atas ya sudah dikoreksi saja berat badannya, kesehatannya. Seandainya dia pendek, tapi kalau dia sehat, dia berat badan oke kan ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Tidak mengganggu perkembangannya, intelijensinya yang penting gitu. Nah, anak-anak itu kan yang penting intelijensinya nanti karena untuk masa depan dia. Kalau dia penyakit, ya koreksi penyakitnya. Lalu ada berat badannya kurang, koreksi berat badannya. Ya sudah 2 tahun ke atas, lanjut ya sudah. Itu. Makanya penanganan stunting itu dimulai dari remaja putri. Kalau kita mau membereskan negara biar gak kena stunting seperti ini, remaja putrinya dulu. Karena dia nanti sebelum nikah, sebelum hamil, dia makannya harus benar dulu. Makan Jeff, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Jeff, Bapak. Nah, Demik, mau tanya saja sama dokter. Saya sering ke puskesmas lansia. Yang kebetulan saya pernah diperiksa oleh dokter bersangkutan. Saya Pak. Dokter tadi. Sepertinya contoh saya cucu saya masih muda masih kuliah, beli rokok itu 3 pak langsung, rokok yang berkualitas. Rokok harganya mahal semua. Lho kok tuku rokok larang-larang to, anu Mbah, nek tuku rokok niki kanggo gengsi Mbah. Kudu rokok sing ngene iki Mbah, kok disaleh karo ya HP wis nongkrong wis gengsi Mbah, gensine dhuwur. Oh, lah saya pertanyakan dokter, itu ada rokok seperti tipe disedot atau kebulnya banyak sekali, itu ya asapnya banyak sekali, itu bahaya bagaimana itu? Katanya itu mengandung narkoba, apakah betul dokter? Sekian, terima kasih. Ya. Kalau menurut saya sih, saya belum pernah lihat bentuknya ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya tidak ada Pak. Karena kalau itu sampai ada narkoba pasti sudah dihentikan. Pasti dari Bareskrim, BNN dan sebagainya sudah mendeteksi itu. Tidak mungkin lolos banyak itu dalam bentuk yang lain, misalnya sabu dan sebagainya. Bisa lolos menjadi elektrik seperti itu, tidak ada.
Menurut saya tidak ada narkobanya, tapi kalau kandungan rokoknya sama. Jadi masih bisa bikin kanker paru, udah masih banget. Bikin PPOK, bikin bola-balik yang jajar minta rujukan, ya sama. Efeknya persis sama. Ngoten pagi. Jadi sama berbahayanya, apapun kemasannya tetap sama. Ngoten, ada yang lain? Ngoten. Atau kampung bebas asap rokok. Nah, sebelum itu kami izin menyampaikan SK KBAR wilayah RW 9 ini ya Bapak Ibu. Jadi kemarin berdasarkan hasil evaluasi KBAR di wilayah binaan Puskesmas Pajang, dari 13 KBAR, 3 diantaranya ada di Kelurahan Sondaan, yaitu RW 9, RW 13, dan RW 14. Nah, kebetulan RW 9 KBAR itu SK-nya yang baru terbentuk, ya. Izin menyampaikan surat keputusan Lurah Sondaan tentang kampung bebas asap rokok di RW 9. Nah, untuk langsung saja kepada susunan pengurus lagi Bapak Ibu. Susunan pengurus di KBAR RW 9 menika pelindung Bapak Lurah, kemudian penasehat ketua RW 9. Untuk ketua di sini Bapak Eko Prasetyo dari warga RT 1, kemudian sekretaris Ibu Asri Widyasari, kemudian bendahara Bu Nini Wahyu Fitria. Seksi humas di sini ada 2, Ibu Erna Masri dan Erna Masari. Oh, Erna Masari. Mungkin ini salah ketik ya Bu. Nyuwun sewu, nanti mungkin bisa diperbaiki lewat telepon. Kemudian yang kedua Syaiful Arifin. Kemudian untuk seksi pendataan ini masing-masing RT ada dari RT 1, 2, dan 3. Ada Ibu Nur Ayu Sulistiwati. Kemudian yang kedua ada Ibu Susiati. Yang ketiga Bu Puji Selamat Rahayu. Yang keempat salah. Yang keempat Ibu Dani Martadiani. Yang kelima Ibu Sri Rezeki Anggaini. Kemudian untuk seksi pembinaan ada Bapak Warjono dari Ketua RT 1 nggih, Bapak. Kemudian yang kedua Bapak Sigit Sunaria dari RT 2, dan yang ketiga Bapak Yuri Waharjo dari RT 3. Oh, Wiharjo. Oh, berarti ini banyak yang tipe ya Bapak Ibu. Nanti mohon mungkin ada bantuan dari Ibu Kader untuk menggabungkan. Kemudian nanti kami sampaikan ke kelurahan. Karena yang mengetik dari kelurahan, Nyuwun sewu, tetapi pada prinsipnya kampung bebas asap rokok di RW 9 KBA di RW 9 Kelurahan Sondaan ini sudah legal, berkekuatan hukum. SK ini bisa digunakan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal pembiayaan. Misal ketika musrembang Bapak Ibu, itu KBAR juga berhak mengusulkan. Jadi atas nama KBAR itu boleh, atas nama RW, kemudian atas nama lembaga salah satunya ini KBAR. Nah, kemudian izin kami sampaikan ini berdasarkan dari pembinaan kampung bebas asap rokok di tingkat kota Surakarta, bahwasanya setiap KBAR yang sudah terbentuk itu dihimbau untuk bisa melengkapi atau melaksanakan 8 indikator KBAR. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwasanya KBAR ini dibentuk dalam rangka mendukung Perda KTR, Bapak Ibu, peraturan daerah KTR itu kawasan tanpa rokok Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019. Jadi dulu di tahun 2017, 18, 19 itu pendataan PHBS-nya rata-rata capaian perilaku merokoknya itu memang tadi seperti yang disampaikan Pak RW, rata-rata dengan capaian terendah, termasuk yang PISPK-nya juga. Artinya masih banyak warga yang merokok. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Dani tadi, boleh merokok, tetapi jadilah perokok yang toleran. Nah, untuk pendataan PHBS nanti, ibu-ibu di tahun 2023 pastikan sudah tidak ada lagi yang merokok di dalam rumah. Harapannya seperti itu. Ketika merokoknya sudah di luar rumah, nanti capaian PHBS-nya bisa meningkat. Nah, jadi harapannya dari KBAR ini nanti bisa meningkatkan perokok-perokok yang lebih toleran lagi. Nah, untuk 8 indikatornya apa saja? Ini saya bacakan. Yang pertama itu kelembagaan.
Jadi di sebuah KBAR, Kampung Bebas Asap Rokok itu harus ada kelembagaannya. Kelembagaan itu apa? Yaitu SK. Alhamdulillah sampun nggih Bapak Ibu. Kelembagaan ada SK dan susunan kepengurusannya. Jadi harapannya dari susunan kepengurusan tadi, ketika misal ada seksi pendataan, ada seksi pembinaan di wilayah ngaten nggih, mengingatkan warganya untuk tidak merokok di dalam rumah, nggih warganya ampun tersinggung ngaten. Disampaikan kalau wilayah kita sudah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok, sehingga ketika ditegur, ketika diinformasikan itu harapannya warga sudah tidak tabu lagi, ya maksudnya sudah tidak tersinggung lagi, karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban dari pengurus, dan pengurus juga tidak usah ragu ataupun malu ya Bapak Ibu, karena ini kan mengingatkan demi kebaikan, demi anak cucu penerus di wilayah kita. Nah, yang kedua, ada penguatan dan penegakan aturan. Penguatan dan penegakan aturan ini juga tertuang di dalam SK. Izin kami bacakan. Untuk penegakan aturan yang sebelumnya sudah disepakati di wilayah RW 9, ini disampaikan saat deklarasi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingat deklarasinya dulu tahun berapa? 2000, ini SK-nya memang 2022 ya Bapak Ibu, tapi deklarasinya itu 11-belasan ya tahunnya. Ini memang saat itu yang mendeklarasikan baru di RT 1 nggih. Namun kemarin di tingkat kelurahan ini disepakati KBAR-nya sudah menjadi di tingkat RW. Leres nggih Bapak Ibu? Jadi sekarang kita nyebutnya KBAR itu RW 9, dia sudah tidak RT 1 lagi. Nah, ini deklarasinya saat itu disepakati yang pertama tidak merokok di depan ibu hamil, bayi, balita dan anak-anak. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Dokter Dani juga. Kemudian yang kedua, tidak merokok di tempat ibadah. Di sini ada masjid atau musola atau mungkin tempat ibadah lain? Ada ya Pak. Nah itu, jadi harapannya tidak merokok di dalamnya. Yang ketiga, tidak menyediakan asbak di pertemuan. Sudah tidak menyediakan Pak? Ya, alhamdulillah. Berarti sudah melaksanakan komitmen aturannya ini. Yang keempat, tidak menyuruh anak yang berusia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok. Nah, ini jadi untuk para orang tua, monggo nanti disampaikan mungkin saat pertemuan warga, nggih. Boleh pertemuan ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Mohon untuk orang tua yang merokok, jangan menyuruh anaknya yang di bawah umur untuk membeli rokok. Karena apa? Nanti anak tersebut manakala yang tadinya tidak tahu tentang rokok itu apa, dia kalau sering disuruh membeli, nih Pak, itu kan sering terpapar, sering melihat, nah bisa menimbulkan rasa penasaran di sana. Apalagi kalau sering melihat orang tuanya merokok. Nah, harapannya kita cegah jangan sampai ada perokok baru. Cukup berhenti sampai di orang tuanya saja, anak dan keturunannya jangan sampai ikut-ikutan merokok seperti itu, ya. Jadi ini tadi sudah ada tentang penegakan aturan. Selanjutnya yang ketiga, pendataan perokok. Nah ini kemarin juga sudah dilakukan pendataan perokok ya Bapak Ibu. Nanti di 2023 harapannya bisa dilaksanakan kembali. Nanti kita bisa mengevaluasi bersama-sama terdapat penurunan atau tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harapannya bisa ada penurunan. Kalaupun tidak sampai ada penurunan, berarti harapannya jangan nambah, begitu nggih? Nah, jadi kita monggo sareng nggih mengajak warga kita untuk sama-sama bisa menjadi perokok toleran, kemudian mengajak berhenti merokok kalau bisa, dan jangan sampai ada anak-anak yang menjadi perokok baru. Selanjutnya yang keempat, saung rokok. Nah, ini di sini sudah ada saung rokok belum Bapak Ibu? Belum nggih. Sudah ada yang disepakati Kak? Dulu di RT 1. Oh, di RT 1 nggih.